kami sudah berikan apa itu definisi dari dua kata yang saat ini betul-betul sering kita dengarkan ataupun juga kita sering baca, amicus curiae. Apa definisinya dan siapa yang berhak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau secara definitif, secara etimologi artinya adalah sahabat pengadilan. Nah, yang kita tahu memang Ketua Umum Partai ataupun juga PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sudah diserahkan kemarin, bagaimana tulisan tangannya, suratnya juga sudah disampaikan kepada publik apa yang menjadi isi dan juga meminta Hakim MK memutuskan berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Nah, ternyata bukan Megawati saja, tapi ada beberapa tokoh lainnya bahkan hingga saat ini sudah masuk 18 amicus curiae. Kita akan jauh ataupun juga pandang lebih jauh lagi, gali lebih dalam lagi mengenai hal ini sesuai dengan judul yang kami pilih. Amicus curiae Mega akankah bisa menggoyahkan Hakim MK? Karena apakah dengan adanya 18 amicus curiae ini bisa menjadi pertimbangan yang berarti, masukan yang betul-betul nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim MK. Menariknya, ini juga merupakan pertama kalinya ada pengajuan sebagai amicus curiae dalam penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, akan memberikan pandangan kita selaku mantan Hakim MK. Beliau adalah Bapak Marwarar Siahaan. Selamat malam, Pak Siahaan. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut politik. Ada Mas Agung Baskoro tentunya sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Baik, dan juga ini sebagai perwakilan dari kuasa hukum ataupun juga tim hukum pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran, ada Bang Martin Lukasi Manjuntak. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam semuanya. Baik, malam, nah ini kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi dasar dari Ibu Megawati kemudian mengajukan diri sebagai amicus curiae. Apa yang coba ditampilkan, disuarakan sehingga bisa meyakinkan Hakim MK. Akan juga dijelaskan lebih lanjut oleh perwakilan dari tim hukum pasangan 03 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Pak Magdir Ismail sudah hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Magdir. Waalaikumsalam, terima kasih Putri. Ya. Maaf lahir batin untuk semuanya. Baik, ya Pak Magdir bisa langsung saja dijelaskan kepada kita apa yang coba dikeluarkan, diupayakan, disuarakan oleh Ibu Mega dengan mengajukan diri sebagai amicus curiae. Apa yang ingin disentuh dari keyakinan para Hakim MK ini oleh Ibu Mega, Pak? Saya minta maaf Putri, suaranya hilang-hilang ya. Baik, Pak, sudah bisa. Tetapi kira-kira seperti inilah. Baik Pak Magdir, silakan. Bahwa pada dasarnya amicus curiae ini kan adalah sahabat pengadilan. Ya memang di dalam proses kegiatan berhubungan dengan Pilpres baru sekali ini di Indonesia ada amicus curiae. Dan amicus ini seperti kita ketahui sudah banyak sekali sampai 18-an pihak yang mengajukan diri. Mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tegak lurus kepada konstitusi. Ya. Tegak lurus menjunjung tinggi hukum. Dan juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak boleh mereka terpengaruh oleh apapun. Oleh tekanan-tekanan apapun. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita harus lihat, kalau saya coba lihat ke tempat yang lain misalnya, di Kenya dan di Malawi ada juga amicus curiae ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan kalau saya tidak keliru di Kenya itu, Jaksa Agung pernah menjadi amicus curiae. Bahkan juga ada juga Persatuan Ahli Hukum yang juga mencoba menjadikan diri mereka sebagai amicus curiae. Dan oleh pengadilan memang diterima posisi mereka. Dan faktanya memang apa yang mereka sampaikan itu tidak begitu dipertimbangkan, hanya diabsorb yang disampaikan oleh para amisi ini. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya, mari kita melihat ini secara jernih dalam arti bahwa ini adalah satu pernyataan sikap dari banyak orang. Bukan hanya Ibu Megawati, tetapi dari para guru besar, dari mahasiswa, bahkan dari para seniman. Mereka menyampaikan perasaan mereka melihat kondisi objektif dari proses hukum terkait dengan Pilpres ini. Ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023.
Saya yakin kalau tidak ada dipicu oleh keadaan-keadaan yang tidak patut dan terjadi di Mahkamah Konstitusi, Pilpres kita ini tidak akan seperti sekarang, tidak akan serius seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihatnya, mari kita lihat amicus curiae ini sebagai niat baik, itikat baik, mengingatkan kita semua ada yang salah dalam proses hukum ya terkait dengan Pilpres ini di Mahkamah Konstitusi. Jangan dicurigai yang aneh-aneh. Ya. Mari kita lihat ini dengan itikat baik, ada anak bangsa yang menginginkan pemerintahan demokratis, negara demokratis, ya, tanpa ada campur tangan dari pihak kekuasaan. Ya. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa tutup mata bahwa penggunaan kekuasaan terkait mulai dari proses awal Pilpres ini sangat kental. Ya. Segala macam tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan justru itu dilakukan. Baik. Saya kira seperti itu melihatnya, Putri. Baik Pak Martin. Bang Martin, jangan dilihat negatif. Ini adalah itikat baik semata-mata tentunya. Tapi rupanya tim kuasa hukum dari pasangan 02 sendiri punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Terutama posisi ataupun juga kedudukan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian sebagai Ketua Umum PDIP mengajukan diri sebagai amicus curiae. Bagaimana pandangan dari Bang Martin? Ya, jadi kan celahnya ini ada di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, terkait hakim atau hakim konstitusi itu diberikan kewajiban untuk menggali terkait adanya rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Nah, tapi tafsir ini luas. Lalu ada yang namanya sahabat peradilan yang tadi dalam pembukaan juga disampaikan tidak terkait dengan tergugat dan penggugat. Nah, dalam hal ini ya, pasangan Ganjar Mahfud itu diusung oleh Partai PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Yang mana di dalam PDI Perjuangan itu ya merupakan ketua umumnya adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ketika 4 partai ini yang termasuk di dalamnya itu ada Ketua Umum Bu Megawati memberikan mandat kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon ini Bapak Ganjar untuk berkontestasi dan kalah, tentunya ketika mengajukan sengketa Pilpres, Bu Megawati ini merupakan bagian dari pihak yang sudah bersama-sama dengan Bapak Ganjar secara struktur partai memberikan kuasa kepada penasihat hukum. Nah, seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud melalui penasihat hukumnya kan sudah direkam, sudah disubmit, baik itu permohonan, baik itu saksi, baik itu ahli ataupun bukti surat. Lalu untuk apa lagi Bu Megawati yang selaku ketua umum ini mengajukan secara terpisah bahwa yang bersangkutan adalah sahabat peradilan? Apakah tidak cukup keterangan saksi-saksi dan ahli yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud sehingga harus dibuat secara terpisah dalam rangka mungkin untuk menerima aspirasi dari Bu Mega? Ya kami paham memang mungkin ada semacam indikasi post power syndrome di sini. Karena kenapa? Dulu kan seperti yang banyak dituliskan salah satu pendirinya adalah Ibu Mega. Tapi ini kecurigaan saya. Dan saya berharap ini tidak seperti itu gitu loh. Baik. Tapi apapun itu ya kami yakin bahwa mengenai alat bukti, mengenai amicus curiae ini tentunya nantinya saya sih jujur ya saya optimis khususnya untuk Bu Megawati terkait pengajuan ini rasanya sih ya diterima tapi tidak menjadi pertimbangan. Baik, Bang Martin, sampai di poin itu kita akan berikan kesempatan Pak Martin untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan Bang Martin. Apa tidak cukup bukti-bukti dan semua pernyataan yang disampaikan dalam proses persidangan sehingga Ibu Mega masih menambah lagi dengan amicus curiae? Apalagi tadi menurut pandangan dari Bang Martin, Bu Mega sepertinya juga masih menjadi bagian dari pasangan 03 Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD. Silakan Pak Magdir. Ya, kalau kita lihat dalam partai, memang Ibu Mega itu adalah dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Umum PDIP. Pencalonan Pak Ganjar dan Pak Mahfud didukung memang oleh Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang harus kita lepaskan bahwa ketika mereka sudah mendaftar, ya, yang punya hak terhadap apapun terkait dengan pendaftaran itu adalah pasangan calon, bukan partai pendukung lagi. Ya, urusan partai pendukung itu sudah selesai ketika pasangan calon itu sudah didaftarkan. Ya, mari kita coba lihat bagaimana peraturan di MK, ya, mengenai keduduk atau peraturan di KPU mengenai kedudukan dari paslon.
Begitu mereka sudah terdaftar dan selesai dengan itu, hubungan mereka dengan partai meskipun masih ada, tetapi seluruh kewenangan apapun terkait dengan pencalonan itu adalah merupakan kewenangan dari paslon. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, Ibu Mega itu tidak menyebut dirinya sebagai ketua umum PDIP, tetapi sebagai warga negara. Ya. Meskipun memang kita sulit memisahkan kapan beliau itu warga negara biasa dan kapan ketua umum partai. Tetapi mari sekali lagi kita coba lihat ya. Ada itikat baik dari beliau, ada itikat baik dari sejumlah guru besar di perguruan tinggi yang melihat ada masalah, ya. Nah, masalah ini yang harus diselesaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun juga, hakim konstitusi itu mereka harus menafsirkan ketentuan undang-undang dasar. Baik. Ya, untuk kita sekarang dan masa depan, bukan untuk masa lalu. Baik, Pak Magdir. Ya. Boleh saya Nah, tanggapi? itu yang mesti kita lihat. Pak Magdir, ya satu lagi mungkin Pak Magdir, memberikan tanggapan Bang Martin katakan mungkin diterima oleh Hakim MK, tapi rasanya tidak akan dipertimbangkan amicus curiae yang diajukan oleh Ibu Megawati ini. Silakan Pak Magdir. Saya kira begini, soal dipertimbangkan atau tidak itu kan sebelumnya merupakan kewenangan Hakim Konstitusi. Hakim itu adalah wakil Tuhan ya. Apapun yang mereka pertimbangkan itu adalah hak mereka dan adalah kewenangan mereka. Termasuk diantaranya menafsirkan ketentuan-ketentuan undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, itu adalah haknya mereka. Kita tidak ada satupun ya yang bisa menyetir mereka, apalagi mempengaruhi mereka. Hakim itu ya sekali lagi kita harus posisikan bahwa mereka itu diberi kewenangan penuh oleh undang-undang dasar untuk menafsirkan ini. Ya, jangan lupa hakim itu tugas pokoknya adalah menafsirkan ketentuan undang-undang dasar dan undang-undang. Baik, Pak Magdir. Khususnya terhadap Pilpres ini, mereka harus menafsirkan apa sih yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dasar itu dulu, khususnya terhadap keberadaan MK ini. Kita tidak bisa lihat sepotong-sepotong, ya. Apalagi kalau hanya disandarkan kepada pasal tertentu dari Undang-Undang Pemilu. Ya, baik. Ya. Baik. Sebab Mahkamah Konstitusi itu sendiri jelas kewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar dan juga begitu jelas disebut dalam kewenangannya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baik, Tidak Pak boleh kewenangan itu diterpedo oleh undang-undang yang lain. Ya, baik. Nanti kita berikan tanggapan juga dari Bang Martin, tapi kita ingin dengarkan terlebih dahulu Pak Marwarar. Ini karena pertama kalinya dalam sengketa pemilu kemudian diberikan kesempatan pengajuan amicus curiae. Apa pentingnya? Apa kemudian efeknya? Apa dampaknya? Memang bisakah kemudian ini bisa menjadi pertimbangan yang begitu signifikan bagi para hakim? Ya, jadi kalau dari sudut pengalaman dan juga apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan yang melindungi atau menjaga kepentingan umum dan hukum konstitusi itu sebenarnya dia sangat terbuka dia. Apalagi kalau kita perhatikan hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai amicus curiae, kecuali tahun 2006 sedikit saja pernyataan tentang amicus itu yang boleh ikut dalam mengemukakan satu pandangannya. Karena memang kalau misalnya yang terjadi di masa lalu baru tentang judicial review undang-undang. Dan karena undang-undang itu meskipun dimohon oleh satu orang saja, tetapi putusan MK itu akan berdampak seperti undang-undang itu sendiri, yaitu dia mempengaruhi dan mengikat semua bangsa, semua negara, warga negara. Disebutkan itu biasanya erga omnes begitu. Oleh karena itu juga dalam melihat amicus curiae yang prakteknya meskipun dimulai dari zaman Romawi diambil over oleh negara common law. Kalau kita ambil suatu perbandingan dengan sistem hukum adat kita dan juga perkembangan hukum konstitusi yang sangat terbuka begitu dalam memelihara kepentingan umum, maka memang apa yang terjadi dalam hukum acara tentang amicus itu belum diatur betul tentang siapa yang boleh, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana isi daripada amicus curiae yang bisa diterima, dan juga apakah bebas misalnya seorang menyatakan amicus itu di dalam proses itu, apakah dia akan
berdiri sendiri mengemukakan pendapatnya, atau dia seperti di dalam proses perdata misalnya dia ke salah satu pihak atau secara berdiri sendiri, itu sebenarnya belum begitu tegas diatur. Tetapi perkembangan seperti ini kalau kita melihat kebutuhan, karena memang kecepatan daripada hukum konstitusi dan hukum acaranya itu belum ditata dan tidak bisa diprediksi ke depan seperti apa seluruhnya, maka keterbukaan kita untuk melihat amicus curiae itu secara biasa saja lah terbuka. Baik, kalau jadi misalnya, Bu Mega sebenarnya sah-sah saja? Ya boleh saja, karena tadi sudah dikutip oleh Pak Martin pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim itu harus menggali, menghayati tentang norma-norma yang hidup dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu dia sendiri bisa secara aktif atau dalam aktivisme hakim untuk mencari sebenarnya apa sih hukum yang hidup itu dan keadilan seperti apa. Dan mungkin menjadi penting ini Ibu Mega karena satu tadi sudah disebutkan dia ketua parpol yang pengusung Pak Ganjar. Yang kedua juga bahwa partai PDIP itu sebagai ketua beberapa menterinya ada di kabinet Jokowi. Ketika urusan cawe-cawe dipersoalkan, ada kemungkinan urgensinya dilihat. Mungkin hakim nanti akan melihat atau melihat secara senyum-senyum saja, atau dia mempertimbangkan secara serius bahwa memang ada aspek lain mungkin yang dilihat, karena keterangan 4 menteri seperti saya lihat di persidangan bahwa memang belum banyak menjawab apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh pihak pemohon itu. Oleh karena itu menurut saya sah saja dia untuk bisa dilihat. Siapa tahu juga misalnya kalau saya melihat keterangan terakhir dari Menko Pak Muhadjir yang mengatakan di keterangan terakhir dia mengakui ada bansos itu, tapi dampaknya ya tidak terlalu bisa dilihat relevan betul gitu. Nah, oleh karena itu keterangan seperti itu bisa memicu juga bahwa mungkin di dalam proses itu kemudian Ibu Mega melihat perlu memberikan sesuatu kah? Tetapi apakah itu menjadi kesaksian atau keterangan keahlian? Kalau di dalam sistem hukum adat dahulu di Indonesia itu seperti mirip dengan common law kalau hukum adat itu. Hukum itu kadang-kadang tidak jelas dan tidak ada batas-batas tanah kalau ada sengketa. Biasanya saya bekas hakim di kampung juga kan. Kita meminta ini kuburan bisa menjadi ukuran untuk menentukan siapa pemiliknya itu. Ya kan itu menjadi wewenang atau sumbernya itu adalah dari mereka yang kita pandang tepat atau orang yang bisa mengajukan diri sebagai, tidak ada judulnya dulu seperti itu, tapi amicus curiae, dia ingin memberikan suatu pandangan kepada pengadilan sebagai sahabat, bukan sebagai lawan dari atau menjadi terkooptasi salah satu pihak. Saya kira itu yang bisa saya lihat apa perbandingan di dalam sistem hukum adat, sistem common law dan yang bisa terjadi seperti di MK sekarang dengan perkembangan hukum acara yang cepat dan membutuhkan respon yang cepat juga saya kira. Mas Agung, bukan hanya Ibu Megawati, tapi ada 17 pihak lainnya juga mengajukan sebagai amicus curiae. Apakah memang artinya banyak sebenarnya yang merasa kecewa dengan terselenggaranya pemilu, apalagi dengan hasilnya, baik prosesnya ataupun juga hasilnya? Nanti mungkin Mas Agung bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.